Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya. Mohon maaf ya, ngebahasnya agak malam ya. Baik, teman-teman, kita baca komentar sebentar ya. Dari Bro Harnadi SM5F ya. Terima kasih atas support tanknya ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi ke Bro Harnadi dan keluarga. Serta diperolehnya kebermanfaatan. Baik, makasih sekali lagi ya. Mudah-mudahan dikalikan 70 kali lipat ya makan ya. Oke, dari Bro Yusuf. Terima kasih sudah dikasih masukan. Oh ya, sama-sama Bro ya. BBYB ya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kita di sini jangan berpikir besok naik ataupun turun ya. Yang penting kita sudah tahu di mana area penurunannya, di mana area kenaikannya. Soal naik besok atau tidak, teman biarkan menjadi urusan market maker itu ya. Karena tugas seorang retail, teman-teman, hanya beli, menunggu dan nanti jual. Mau jual di bawah ataupun di atas tergantung teman-teman. Belinya di mana? Kalau beli di bawah, pasti jualnya di atas. Kalau teman-teman beli di atas, otomatis ya, karena sudah mulai putus asa, tidak mau menunggu, ya akhirnya diserahkan kepada market maker di harga bawah. Begitu, teman-teman ya. Oke, dari Bro Sonya ya. Sonya Ngadewara 7512. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piko katanya ya. Baik, kita catat dulu ya, teman-teman ya. Kita catat dulu Piko ya. Oh, udah masuk teman-teman Piko ya. Tinggal dibahas aja Piko ya. Ya, sudah masuk, tinggal dibahas aja. Dari Bro Goto Market ya. Trim FPNI itik ya. Oh, itik ya. WIPI. Oke, teman-teman, nanti kita bahas ya. Baik, teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi ya, kita bahas untuk IHSG kita dulu ya. IHSG kita dulu, IHSG kita ya. Sekarang posisinya di 8.337 ya. Paling tinggi 38.362 ya. Berarti harga tertinggi yang baru teman-teman ya. Tadi ya. Dan transaksi hari ini 16,9, cenderung di agak tinggi di fase-fase normal teman-teman ya. Foreign buy 4,7 dan sell-nya 4,8 ya. Cenderung tumben di bawah 5 nih teman-teman ya. Untuk buy-nya biasanya di angka 5,6, 5,1 gitu, di angka 5 biasanya. Dan hari ini 106,5 si foreign sudah mulai net sell ya. Kita cek di sini ya. Udah masuk ya. Udah saya catat. Oke, teman-teman ya, mudah-mudahan target ya 8.500, saya mengingatkan aja ya. Sedikit lagi ke 8.400 teman-teman ya, untuk kenaikannya. Dan 8.500 saya pikir bisa ketembus lah. Dan mudah-mudahan sesuai dengan keinginan Menke ya, sama Bay, ingin di angka 9.000 katanya teman-teman ini ya, tapi mudah-mudahan tercapai ya. Oke, teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar, yang memberikan subscribe yang lama dan yang baru. Terima kasih teman-teman ya. Apalagi yang lama ya luar biasa. Yang telah berdonate, terima kasih support tanknya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman-teman. Yang telah mendoakan saya pun, saya berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Baik teman-teman ya, BBRI kan sudah dihitung harga wajarnya ya. Saya mau cek ini aja ya, hari ini ada pungutan dari market maker atau tidaknya ya. Sebentar doang teman-teman ya. Ya hari ini masuk ya, foreign masuk 139,2 miliar, keren ya. Masih berada di baris MA 200-nya, tapi MA 200 masih menuju ke bawah. Berarti yang tadi bicarakan ya, harus di break dulu area 4070-nya. Plus sedikit lah teman-teman ya. 4100 saya pikir sudah bisa menghadap ke depan dan sedikit agak ke atas sedikit ya. Kalau pungutan sih lebih banyak teman-teman ya. Oke, cepat aja teman-teman ya. Karena kan sudah dibahas teman-teman ya. BBNI BBNI ya posisi bagus, masih bagus 40,9 miliar, si poin masuk lagi dan masih bertahan teman-teman ya. Di tanda kenaikannya tidak mau dijebol. Saya kalau sudah mulai jebol break aja 4.600, target sudah mulai bagus dan MA 200 pun sudah mulai dibelokkan ya, sudah mulai menghadap ke depan. Sudah mulai bagus teman-teman ya. Berarti kok ke situ BMRI teman-teman ya.
sorry teman, BMRI ya. Di dua emiten sudah diakumulasi sama foreign, sekarang BMRI. Nah, jadi begini teman, tunggu sebentar ya. BMRI masih foreign, masih net buy ya, bagus ya, 34,6. Cuma sayang banget nih belum bisa menyentuh MA 200, tapi MA 200-nya sudah mulai agak sedikit teman-teman mau lurus ya. Tinggal di break aja ini teman-teman ya. Mudah-mudahan besok atau lusa ya dia sudah mulai masuk ke MA 200-nya ya. Apabila dia tidak kuat ya cenderung akan ke bawah lagi, tapi kalau masih di angka 4650 masih posisi aman, sampai ke level 4530 itu masih posisi aman teman-teman untuk PMR ya. Terlihat di sini si bandar foreign sudah mulai masuk, bandar lokal masuk, smart money pun masuk. Keren teman-teman ya. Target yang terdekatnya di angka 5.300 BBCA. BBCA, kita cek BBCA hari ini. Ya, foreign keluar teman-teman, tapi sedikit, tenang aja. Wajar, dia akan ngambil sudah lama. Kalau ngeluar sedikit, sangat wajar sekali teman-teman ya. Cuman dia tidak mampu ya bertahan di MA 200-nya teman-teman ya. Dan cenderung MA 200 masih menuju ke bawah. Makanya saya bilang, bila mana MA 200 masih menuju ke bawah, masih ada potensi penurunan. Bila mana dia turun ke level sini, aman. 8.400 yang bahaya itu ketika dia sudah menjemput PR-PR-nya lagi gitu ya. Tapi selagi masih ditahan di MA 200-nya masih, sorry, selagi masih ditahan di MA 20-nya masih aman teman-teman. Walaupun sudah jebol gitu kan area MA 10-nya. Tapi kalau masih di kan suka dikasih sebagai support teman-teman ya. Nah, jadi masalah kalau dia kesini teman-teman. Apalagi kan open gap gitu ya. Harusnya ini memang ketutup juga teman-teman. Oke, ini BBCA ya masih ada potensi penurunan ketika MA 200-nya masih menuju ke bawah. Tetapi kalau di break teman ke angka 8975 saya pikir MA 200 sudah mulai bisa menghadap ke depan ya. Adapun pembuangan hanya sedikit aja dibandingkan dengan pengambilannya, lebih banyak pengambilannya, dan si smart money pun sudah mulai masuk. Target gap ya di angka 9.450. Itu untuk BBCA teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk emiten punya teman-teman ya. Kita mulai ya. Ada dari Bro Harnadi ya, bahas LUCK. Oke, kita cek dari sini dulu ya. Enak itu yang cek dari sini teman-teman. Kalau teman-teman mau, wah nemu emiten nih gitu kan, lagi posisi seperti apa, nah langsung cek aja di sini LUCK seperti apa. Nah, yang pertama perhatikan teman-teman, LUCK ini milik bandar ya, 243 PR rasio rata-ratanya. Dia posisi dari tengah, dari harga murah ke bawah, berarti murah banget ya. Jadi si LUCK ini lagi posisi murah banget ya, emiten di up duluan. Dan satu lagi ini milik bandar. Nah, tapi ada tapinya, dia punya harga standar di mana di sini. Ya, di level sini nih. Di angka 140 itu berarti 150-an lah teman-teman ya. Nah, tadi targetnya teman-teman jangan jauh-jauh dulu ke arah harga murahnya ke angka 400, tapi di sini aja dulu. Di level-level 140 150 lah teman-teman ya. Kita cek dulu nih LUCK ya. Karena udah lama nggak dibahas ya. Nah, teman-teman ini tanda kenaikan sudah mulai dijemput, sudah mulai bagus ya. MA 200 sudah menghadap ke atas, target-target yang saya canangkan sudah tercapai. Dia sudah bikin step 1, step 2, step 3, step 4. Nah, berarti waspadanya di step 4, teman-teman ya. Kalau step 1 agak jauh dikit ya. Nah, ini tanda kenaikan sudah tercapai dengan baik, saya hapus aja. Ada target tanda kenaikan lagi di angka 120. Dia pernah dilewati sama shadow dan sekarang sudah mau mendekati. Perhatikan bandar lokal ya masih keluar sedikit. Di sini yang nerima masih teman kita nih, teman-teman ya. Ada teman kita XE, tapi di sini ada si XA sama si CP sama si YB, teman-teman ya. Bagus, Poren sudah mulai masuk ya si AK nih. 86 lot aja, teman kecil amat ya. Kalau kita lihat Poren di sini sih masuknya cuma sedikit doang ya, cenderung dia juga tidak bersahabat, teman-teman. Dia cenderung masuk doang, liburan, masuk lagi, liburan lagi, jual ya. Seperti retail aja gitu ini ya. Smart money pun sudah berkumur tapi tidak terlalu banyak. Nah, ini ada potensi kenaikan, teman-teman. MA10 diwakilkan menuju ke atas, tapi kita lihat area penurunan di sini. Bila mana turun 103 masih posisi aman. Tapi yang lebih aman lagi, teman-teman, di sini ada tanda penurunan di sini nih. Nah, kalau dia terpaksa banget turun sampai ke level 102 itu masih posisi aman. Kenapa? Satu, untuk menutup gapnya, yang kedua ditahan di MA 10-nya. Artinya masih posisi MA 10 di bawah candle. Yang paling aman itu dia turun ke level 111.
itu aman banget. Bahkan kalau turun ke angka 114 ya pasti aman banget lah gitu teman-teman ya. Yang penting teman-teman area harga terendahnya tidak dilewati. Berarti kan harga terendah sini yang 90 dan sini nih. Ya ini ada area terendah juga nih. Ini area warning ya. Kenapa ini area warning? Saya bilang karena sudah jebol MA11 sama MA20. Bila mana hanya kesentuh aja masih posisi aman ya. Yang penting dia tidak jebol area 90-an. Posisi MA200 menuju ke atas dan bandar lokal cenderung masih ada di dalam. Ya, posisi bandar lokal pun masih ada di dalam. Kita cek untuk LUCK untuk LK-nya. Notasi khusus papan pengembangan. Kenapa notasi khususnya teman-teman? Perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan. Nah ini teman-teman yang suka menjadi kekhawatiran saya itu ya. Tapi sekarang sudah dilaporkan keuangan dalam keadaan rugi ya teman-teman. Nggak jadi masalah teman-teman ya. Yang suka saya bilang itu teman-teman, RF-nya coba lihat. 23 ke 27 ada peningkatan bagus ya. EPS-nya negatif ya, berarti PE rasio tidak bisa dihitung. Berarti yang bisa dihitung hanya berdasarkan PBP teman-teman ya. 17870. 178.70. Kita cek dulu ya. 17870 dikali dengan PE rasio rata-ratanya, PBP rata-ratanya ya. 0,44 ya, sekarang itu PBP-nya berapa? 0,66 ya, cenderung agak mahal dikit ya. 0,44. 78 perak teman. Jadi harga wajarnya ini berdasarkan rumus harga wajar berdasarkan rumus PBP teman-teman ya. Nah ini per PBP. Nah ini untuk kuartal 3 ya. Nah karena ini kan negatif teman, jadi tidak bisa dihitung ya. Itu kelemahan rumus PE rasio 78 ya. Kalau untuk PBP sangat jarang sekali ya menemukan ada kemarin menemukan itu teman-teman ya, ada sampai harga bukunya negatif. Lupa saya emiten apa tuh teman-teman. Tapi untuk LUCK teman-teman ya, karena PE rasionya lebih daripada 100 teman-teman, lebih pada 50 lah tuh. Lebih daripada 50,01 itu peak milik bandar. Jadi yang sudah saya bilang kepada teman-teman ya, bila mana sebuah emiten laporan keuangannya masih ada, hutangnya walaupun tinggi masih bisa dibayar. Ini hutangnya cuma 10 miliar aja ya. Total equity 108 berarti 0, berapa tuh? 0,07 ya. Artinya masih jauh lah teman-teman ya. Untuk ROE-nya bukan negatif, nggak jadi masalah. Karena saya melihat di sini milik bandar teman 243, artinya lebih tinggi PE rasionya. Itu pasti milik bandar. Jadi kalau milik bandar yang tadi saya bilang yang penting tiga aspek tiga aspek. Yang penting tiga aspek ini terpenuhi, dia cenderung aman dan baik-baik aja dan bisa di-up. Pertama, angkanya terus keluar per kuarternya, tidak nombok teman-teman ya. Yang kedua, hutangnya dibayar walaupun banyak, teman tidak ada istilah PKPU. Yang ketiga, tokoh ataupun manajemennya tidak tersandung hukum, itu masih bisa di-up. Ini sudah mulai bikin cekungan teman-teman, sudah mulai bagus bikin cekungan. Jadi si LUCK saya kasih tanda penurunan banyak sengaja. Nanti teman-teman, oh ini sudah mulai turun pertama aman, kedua aman. Nah, pas ketiga, aduh ini harus gimana nih? Oke, kalau mau turun ke bawah, nanti saya akan average. Yang penting dia tidak jebol area 90. Walaupun 90 ada gada terakhir di sini. MA200. Nah, yang penting terus ada kendala panjang juga di sini. Bila mana kendala panjang ini tidak dilewatin, cenderung ditahan satu tick aja. Di 83 aja, itu masih cenderung baik-baik aja. Satu ditahan di kendala panjangnya, yang kedua ditahan di MA200-nya. Itu menjadi tahanan yang kokoh juga, teman-teman ya. Target terdekat di angka 139 ya. Ke atas sampai 250 juga ada, tapi yang terdekatnya di sini dulu. Jangan jauh-jauh dulu, teman. Baru setelah break ya. Setelah break, teman-teman bisa melakukan yang ke sini ke tanda kenaikan, nanti targetnya di sini. Di angka 220. Itulah target selanjutnya. Sini target selanjutnya. Nah, dia punya candle panjang, teman-teman ya. Itu pasti terulang lagi. Ketika dia nge-break pasti terulang lagi ya. Makanya ini harus di-break dulu nih ya. Kalau dia tidak bisa di-break, cenderung dia akan turun. Kenapa? Karena ada ketidakmampuan dia melewati harga tertinggi sebelumnya. Oke. Untuk sekarang masih posisi baik ya. Asalkan dia jebol tidak area sini aja. Kalau masih dia masih posisi aman,
Cuman agak hati-hati aja, yang aman itu 102 dan di angka 106. Akan lebih aman lagi kalau dia turun sampai ke level 111 lah teman-teman, itu paling aman. Nah, masih ditahan di candle agak panjang dikit. Target di angka 139. Dan bandar lokal pun cenderung bagus ya, masih ada di dalam bandar lokal nih. Yang ngambil sejak sini nih dari tanggal 11 September ngambil pengeluar, ngambil lagi keluar, tapi ini dia ngambil 2 hari, ngebuang 1 hari. Jadi pengambilan lebih banyak daripada untuk bandar foreign, biarin aja. Dia cenderung seperti retail teman-teman. Lanjut, ada MGLP ya, MGLP. Kita cek MGLP ya. Dari Bro Jack juga ada ya MGLP. Nanti Bro Hamid kita balas lagi MGLP ya. Kita cek. MGLP ya, MGLP posisi ini milik fundamental ya, dan harganya sudah turun gunung. Sorry, dari harga tertingginya dia masih menyisakan space, artinya suatu saat dia akan ke harga lebih tinggi lagi teman-teman. Sekarang sudah mantul dari sedikit, jadi agak murahnya dikit teman-teman. Nah, posisinya tanda kenaikan sudah mulai dijebol, bagus teman-teman ya. 1, 2, saya bikin tanda tercapai dulu ya, biar saya ingat ini pernah dibahas. Terus tanda penurunan pun dijebol di sini ya. Nah, dijebol tapi akan saya pindahkan ke sini teman-teman. Nah, ke sini ke area 342 ya. Hati-hatilah teman-teman dengan yang namanya gap, open gap, open gap, open gap seperti ini. Maka ketika dia turun ARB, teman-teman harusnya sudah mengetahui akan hal itu. Yang paling aman turun ke level sini aja, di angka 585. Karena satu masih ditahan di MA10 dan MA20. Untuk kenaikan sudah mulai bagus, teman-teman ya. Kenaikannya bagus dengan arah-arah, tapi di sini dicegah dengan yang namanya suspensi. Berarti dia tidak akan naik terlalu tinggi-tinggi dulu. Bila mana sampai sini, teman-teman 1350 berarti kan dia sudah mencapai harga pucuknya kembali. Bila mana dia sampai break lagi teman-teman ya ke area 1660, cenderung dia akan punya harga tertinggi yang baru di sini teman-teman ya. Nah, untuk saat ini ya foreign lagi keluar dulu. Perhatikan di sini foreign ya, panjang banget keluarnya. Dia ngambil dari tanggal 3 Oktober, ngambil teman-teman, terus dia keluar. Nah, pas banget di tanggal 3 Oktober itu dia saat itu pengambilan. Tetapi kalau kita runtun dari tanggal 12 September bahkan bisa sampai ke angka 25 Juli, foreign masih menyisakan barang walaupun hanya sedikit ya. Nah, yang paling bagus itu bandar lokal. Bandar lokal cenderung ngambil, perhatikan di sini. Walaupun hari ini ada pengeluaran tapi sedikit. Kayak bid offernya tipis ya. Saya khawatir teman kalau bid offer tipis itu ya. Ya arah. Ya, teman-teman hati-hati ya dengan bid offer tipis seperti ini tuh ya. Ompong ya. Ada satu, ada dua. Ini ompong teman-teman ya. Khawatir kalau ada yang punya barang 2000 teman-teman bisa ARB ya. Seperti itu. Jadi saya suka khawatir itu ketika emiten kosong seperti ini teman-teman ya. Tahanan pun cuma 731. Emang hari ini arah gitu ya. Nah, kalau teman perhatikan 15 menitnya dalam posisi uptrend teman-teman ya. Posisi lagi uptrend. Cuman kan ini emiten pernah kena suspend, jadi kalau dia naik itu harus pelan-pelan ya, terutama nanti setelah dia ngebreak area sini nih. Di area 1300-an. Karena kalau sudah mulai ngebreak area situ kan sudah mulai harga sudah mulai tertinggi lagi. Ya. Tapi dia meninggalkan istilahnya jejak yang ini, gap yang ini untuk penurunannya. Selagi dia bisa melewati tanda kenaikan di sini, cenderung dia akan up terus teman-teman. Sampai kapan? Sampai dia sudah mulai jenuh beli ya, dia suka mentok di sini. Kalaupun mentok tapi masih di up lagi berarti belum jenuh beli teman-teman. Itu berarti si harga atap sama si pucuk itu akan melakukan lagi yang namanya spasi lagi seperti ini lagi. Maka akan terus teman-teman. Ini milik fundamental teman-teman. Ya sementara lagi seperti teman-teman ya. Jadi ini yang saya khawatirkan itu dengan arah-arahnya maka akan terjadi ARB biasanya teman-teman. Makanya hati-hati aja. Tapi secara TA masih posisi bagus ya.
MA 200, MA 10 sama MA 20 masih menuju ke atas. Dan target pun tadi sudah tercapai di sini ya. Di area sini ini sudah di break juga. Dan dia punya gap ya di area 1335. Ini gap pasti ketutup juga sama teman. Bera gap sebenarnya pasti ketutup dan gap juga sebenarnya pasti ketutup juga sama teman-teman ya. Artinya setiap gap yang di sini pasti ketutup ya. Selama dia masih nangkring ya di MA 200-nya tidak jebol, itu masih posisi uptrend. Oke, teman-teman ya. Nanti mungkin bisa ke harga murahnya di angka berapa harga murahnya? 950 ya. Itu harga murah. Oh, sorry. Itu harga tengahnya ya, 950. 950 nah area sini ya. Nah, area sinilah teman-teman ya. Area sini 950. Nah, itu harga tengahnya teman-teman. Jadi kira saya pikir kalau sudah melewati tanda tengahnya ya, dia bisa di up kembali ke harga atas. Apalagi dia punya yang namanya gap teman sini ya. Cuman sayang banget bandar lokalnya, bandar pornya cenderung keluar. Kalau bandar lokal dia masih ada di dalam. Cuman ya itu teman-teman ya, hati-hati dengan bid and offer-nya aja. Hari ini si Algi masuk sudah mulai bagus nih si Algi masuk. Kita cek seberapa sih harga wajarnya untuk MGLP. Dia papan akselerasi teman-teman ya, naiknya cuma oh iya teman-teman akselerasi. Saya tidak sukanya dengan akselerasi seperti yang teman-teman ya, laporan keuangan jarang-jarang teman-teman ya. Ini milik fundamental tapi di sininya PR ratio-nya 78 nanti di atas 50 ya, harusnya milik bandar teman-teman ya. Nah, ini kan anualisnya untuk EPS-nya ada 10 perak teman-teman ya, 10 perak. Kalau dihitung harga wajar ya cenderung kecil teman-teman. Ini EPS-nya kan 10 nih ya, anualis ya 10. 10 dikalikan dengan PR saya cuman 6,91 ya. 6,91. Itu harga wajarnya di angka 69 perak. Sekarang harga sudah di angka 78. Berarti ini milik bandar, sudah ketahuan ini milik bandar. Ini PR rasio rata-rata 78. Jadi nanti kalau mau ngecek ini milik bandar, ini milik fundamental, teman-teman ya. Cek di antara dua ini ya. Satu PR rasio rata-ratanya 6,9 adalah milik fundamental. Tapi nanti acuannya siapa yang paling besar. Contohnya kalau ini PR rasionya besar, berarti acuannya di sini. Yang penting besar aja teman PR rasionya. Nah, itu rata-rata ya. Nah, ini untuk rata-rata sekarang 78 teman-teman ya. Ini kan rata-rata sekarang teman-teman 78. Kalau ini kan rata-rata selama 3 tahun teman-teman. Ini masih sudah bisa dihitung ya dari tahun 2021 soal. Jadi cuman kalau harga wajar cuma 69 perak. Berarti ini sampai ke angka 700 milik siapa dong? Kalau bukan milik fundamental. Berarti kan harga bandar teman-teman ya. Jadi ini jatuhnya gimana teman kalau Pak akselerasi ya? Gini aja deh. Berarti ini anualis ya. Anualis tahun 2025 ya. Ini teman-teman anualis gini aja ya. Anualis tahun 2025 itu perkiraan di angka 69 ya. 60. Karena ini kan laporan keuangannya teman-teman ya. Terutama laporan keuangannya gitu ya. Cenderung kan ini jarang-jarang ya. Beda dengan papan pengembangan ya. Kalau akselerasi masih bisa dikasihkan kesempatan teman-teman ya. Walaupun dia istilahnya laporan keuangan cuma 6 bulan sekali gitu kan. Oke, teman-teman seperti itu ya. Untuk ROE-nya juga 0,0 tuh benar teman-teman, ini mah emang milik bandar ya, sudah dipastikan ini milik bandar ya. Bukan sudah milik fundamental lagi gitu. Harga bukunya 76,49. 76,49 dikalikan dengan BBP rata-ratanya 2,14. 2,14. Nah, 163 teman-teman ya. 163. Dicatat 06 11 25. Jadi ini anualis teman-teman. Jadi perkiraan ya. Harga wajar anualis ya. Jadi perkiraan teman-teman, perkiraan dari kuarter 1, 2, 3, dan 4 ya. Kalau digabungkan itu jadi segini 10 perak teman-teman ya. Oke, sudah diketahui ya harga wajarnya ini memang harga bandar teman-teman ya. Karena harga wajarnya cuman
69 sama 163, sekarang 785 sudah baik milik bandar gitu kan. Nah, bandar lokal sudah mulai ngisi tapi poren keluar, harga sudah mulai di up. Nanti targetnya bisa ke angka 1335 ya. Cuman teman-teman perhatikan ya, ini emiten di up dulu, emiten yang istilahnya baru kembali teman-teman. Selagi dia masih MA10 sama MA20 berada di bawah kan, cenderung masih bagus. Cuman yang saya kasih perhatikan kepada teman-teman adalah area-area penurunan berupa gap ini. Ya, gap up, gap up. Makanya kalau dia turun jangan khawatir, teman-teman. Jangan khawatir, gimana khawatirnya? Harusnya teman-teman sudah mengetahui. Setiap emiten yang arah-arah seperti ini maka akan terlihat juga nanti ARB ya. Tapi selama MA10 masih berada di bawah dan menuju ke atas masih potensial ada kenaikan. Oke, cuman ya kalau teman-teman seorang fundamentalis ya cenderung ini tidak akan diambil gitu, karena walaupun di sini PRS-nya milik seorang fundamental teman-teman, tapi kalau sudah melihat harga PRS sudah 78, wah udah bukan untuk diambil secara fundamental. Oke teman-teman, sebentar seperti itu ya MGLV ya. Jadi posisi bandar lokal masih ada di dalam, foreign cenderung keluar walaupun ada barang hanya sedikit aja. Tapi perhatikan tanggal 6 LG sudah mulai masuk. Nah biasanya LG lumayan teman-teman. Oke, CC keluar ya untuk foreignnya. Sorry. Lanjut ke emiten berikutnya, ada emiten obat ya. Obat, kita cek obat. Ya, obat sudah mulai mantul, tetapi dia belum bisa melewati tanda kenaikannya ya, harusnya dikunci dulu. Perhatikan MA10 sama MA20-nya masih berada di atas, teman-teman ya. Harap bersabar aja kalau mau ngambil, harap bersabar aja karena kalau saya sendiri, teman-teman ya, kalau saya sendiri ya, saya tidak akan ngambil ketika MA10 dan MA20-nya masih berada di atas. Nah, ini sudah mulai MA10-nya untuk 15 menitan ya. MA10 sudah mulai di bawah, nanti targetnya ke harga MA200 aja di sini nih. 462 ya, kalau untuk si obat ini. Karena saya suka mengambil emiten itu yang posisi di bawah, teman-teman. Kalau saya sendiri gitu ya. Kenapa di bawah? Di bawah itu enak, teman-teman. Tinggal tambah muatan aja. Nah, ini sudah mulai mau dibawa ke bawah lagi nih. Kemarin sempat dia tuh di angka 321 di harga murah bangetnya. Ngebreak area murahnya di angka 407 dan lumayan agak tinggi dikit ke angka 537. Dan dia lagi diturunkan kembali. Tunggu dulu, sabar dulu teman-teman untuk ngambil. Walaupun hari ini ada terjadi kenaikan ya. Walaupun hari ini terjadi kenaikan. Perhatikan bandar foreign-nya lagi keluar dulu walaupun tipis ya. Bandar foreign cenderung ngambil tapi tipis juga. Tapi kalau teman perhatikan MA10 sama sorry. Kalau teman perhatikan bandar lokal sama si bandar foreign cenderung masih ada di dalam. Kalau teman-teman ukur dari mulai tanggal 14 Juli untuk bandar lokalnya masih terus up. Terus si bandar foreign pun sama ya, dari tanggal 21 Juli terus bagus. Sekarang kalau dia melakukan penjualan sangat wajar sekali gitu kan. Makanya tunggu dulu konfirmasi. Betul tanda kenaikan ada teman-teman ya, 2 ya di angka 4 triple 442 ya. Triple 4 442 triple 4 ya. Dan di angka 4560 ya, 460. Bila mana dua tanda kenaikan ini tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun kembali. Terlebih lagi dia nanti bisa, kalau bisa melewati area sini, udah pasti turun teman-teman. Jadi kalau mau turun dia harus berada di tahan di level 430. Baru dia terjadi penahanan teman-teman ya. Lebih baik sabar aja dulu untuk ngambil walaupun hari ini ada terjadi kenaikan. Karena saya melihat MA20 sama MA10-nya masih berada di atas. Setiap emiten yang MA10 sama MA20 berada di atas cenderung masih posisi ada penurunan. Adapun kenaikan suka kenaikan sementara aja ya. Si obat ini emiten kemarin sore jadi tidak akan saya bahas untuk harga wajarnya ya, karena emiten ini milik kemarin sore ya teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas, apalagi kalau sudah mencapai harga tanda kenaikannya. Karena posisi teman-teman pun kalau beli masih posisi dari tengah ke bawah. Artinya masih potensi ada kenaikan karena harganya sudah masih murah lah teman-teman ya. Walaupun tidak murah banget tapi murah karena masih dari tengah ke bawah teman-teman ya. Kita cek untuk keuangannya teman-teman ya, tapi tidak akan saya hitung ya.
karena belum genap 3 tahun. Oke, dia melakukan laporan keuangan, secara keuangan menurun ya dari 8 ke 2, P/E rasio 9,28, di sini 9,10, sedikit agak mahal ya kalau berdasarkan rumus teman-teman ya. Tapi tidak akan saya hitung, biarin aja dulu. Nah, teman-teman ya, ini kan posisinya sekarang masih posisi di dekat lagi menyentuh harga murah ya di angka 404. 404. Iya, nah area sinilah teman-teman. Pas support di sini, ini support. Kalau support nggak saya tandain ya, yang saya tandain itu tanda penurunannya aja. Di sini pun si Smart Buy sudah mulai masuk, sudah mulai bagus teman-teman. Saran saya tunggu dulu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Kita punya target, saya punya target di angka 625. Saya akan rubah tanggal mulai hari ini ya tadi ya. Tadi pagi teman-teman dibahas ya. Apa-apa teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk sementara seperti itu ya obat ya. Tunggu dulu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Tapi kalau teman-teman yang suka 15 menitan, nah ini saatnya scalping teman-teman ya. Nanti lihat volumenya. Targetnya jangan ke jauh-jauh dulu ke harga MA200 saja. 462. Kalau sudah mulai di break baru teman-teman ya. Makanya teman-teman nanti kalau mau 15 menitan pun ambillah emiten yang MA200 yang berada di bawah. Artinya masih ada potensi kenaikan. Tapi kalau MA200 berada di atas, dia harus ngebreak belum tentu naik kalau MA200 masih menuju ke bawah. Oke, teman-teman sementara seperti itu ya untuk 15 menitannya. Dan untuk day-nya, swing day-nya. Untuk urun waktu hariannya belum menandakan dia akan naik apabila MA10 masih menghadap ke bawah. Apalagi dia belum bisa melewati tanda kenaikan, saya pikir akan terus dibawa ke bawah. Tapi kalau sudah melewati tanda kenaikan, nanti lihat MA10-nya. Bila mana MA10 sudah mulai di bawah candle, dan ingat satu lagi, menuju ke atas. Cenderung dia akan baik-baik aja dan bisa di-up kembali. Bahkan bisa ke harga 600 teman-teman dia. Ya kan kasih kepala kembar, kepala kembar supaya ada penurunan gitu kan. Dan terjadilah penurunan teman-teman. Oke, jadi bandar foreign lagi keluar dulu, bandar lokal sudah mulai masuk walaupun sedikit. Tapi walaupun bandar foreign keluar, pengambilannya masih banyak, masih barangnya masih banyak. Dan harga pun masih dari tengah ke bawah, artinya masih ada peluang untuk bisa di-up kembali. Tapi targetnya harga tengah aja, jangan jauh-jauh dulu ya ke 668. Kalau saya menarikkan ke angka 1 di angka 630, di atas enggak? Di atas 840 teman-teman. Tapi kita step by step aja. Karena sini nih teman-teman yang sudah supportnya sudah dilewatin nih 440-nya. Maka harga terendah sebelumnya sudah dilewati, maka harus hati-hati. Walaupun hari ini ada pantulan. Lanjut ke ISAP. ISAP dari Bro Harnadi ya, makasih Bro Harnadi ya. Dari Bro siapa nih? Di Koher Sunu ya, ISAP katanya. ISAP hari ini gimana? Ada siap masuk? ISAP relapnya kita taruh dulu ya. Relap sama IBOS, katanya IBOS. Udah lama IBOS nggak dibahas. Oh, udah masuk ya IBOS ya. Terus ISAP waktunya beli katanya. Ya, teman-teman tunggu dulu ya, jangan beli dulu. Kenapa? MA10 masih berada di atas candle ya. Tanda penurunan dijebol tuh kan. Tanda penurunan dijebol, teman-teman. Dua tanda penurunan. Perhatikan di sini nih. Yang arah ini sudah mulai sedikit mendekit teman-teman dilalui ya. Hari ini bandar foreign masuk sama bandar lokal. Hari ini bandar foreign masuk sama bandar lokal dan terjadilah hari ini bikin support ya atau si ekor kembar. Tapi tetap teman-teman yang selagi MA10 masih berada di atas, itu masih ada potensi penurunan. Akan saya kasih tanda kenaikannya 1 di sini. Kenapa saya kasih tanda kenaikan di situ? Perhatikan teman-teman ya. Dia open gap waktu tanggal 31 ya, open gap di atas. Langsung ke bawahin lagi kan. Langsung dia di open gap lagi atas kan, diturunin lagi. Nah, ini terjadilah yang namanya si kepala kembar, teman-teman ya. Jadi akan menjadi tanda kenaikan buat dia. Bila mana si ISAP ini walaupun bandar foreign sudah ngambil, bandar lokal sudah mulai ngambil. Bila mana tanda kenaikan belum bisa di break, maka cenderung dia akan turun kembali. Bahkan bisa jebol area 27 untuk menjemput PR-PR-nya. Tetapi kalau sudah mulai jebol,
MA10-nya, sudah di break MA10-nya atau ke tanda kenaikannya, lihatin nanti MA10-nya. Bila mana MA10 sudah mulai di bawah candle, itunya dia saatnya up kembali. Tetapi kalau dia tidak bisa mendobrak 32, cenderung dia akan turun. Karena saya melihat di sini arah, saya khawatirnya akan ARB, dan sini sudah terbukti ARB. Ya, posisi MA200 pun sudah mulai, MA10 sudah mulai masih berada di atas. Walaupun MA200 masih menuju ke atas, atasnya trennya masih up. Karena trennya masih up, tunggu dulu konfirmasi, jangan terburu-buru ngambil dulu. Biarkan MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Ingat itu teman-teman ya. Bila mana gada terakhir dilewati, ya baru saya bilang ini downtrend. Tapi kalau sebelum dilewati, walaupun turun dalam, masih potensi trend up-nya. Nanti target yang terdekat 57, teman-teman di sini 57 ada dulu ya. Tapi yang penting sebenarnya di sini nih, area sini ya. Dia harus melewati MA200. Berarti yang sini teman-teman. Kita kasih tanda di sini aja. Kita kasih tanggal aja ya. Nah, teman-teman di sinilah nanti area yang paling enaknya itu. Bila mana dijebol cenderung dia akan up, tapi kalau selama disentuh sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Bahkan bila mana bisa melewati 27 lagi ya, cenderung dia akan jebol untuk support yang keberapa kali, 1, 2, atau kedua kali, berarti yang ketiga kalinya teman-teman jebol support juga gitu ya. Oke teman-teman ya, untuk isap sabar dulu untuk kalau mau ngambil, sabar dulu untuk ngambil. Walaupun, tapi kalau teman-teman sebagai foreign-mologi atau badarmologi ya sudah mulai ngambil ya harusnya nih. Berapa? Karena si foreign sama si bahan lokal sudah mulai hijau. Walaupun pengambilan tidak begitu banyak, cuma 83,4 juta aja ya, kita juga mampu beli segitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk si ISAP ini ya. Kita lihat posisi ISAP. Ya ini emiten yang di up duluan ya. 22, 23, 24, 25 harusnya sudah cukup sih ISAP dibahas. Targetnya 132 teman-teman ISAP ini ya. Ini emiten yang di up duluan ya, up duluan diturunkan ke level paling rendah banget ke angka 6 perak. Ya break dari harga murahnya, sekarang diturunin ke harga murahnya. Ini 62 berarti milik seorang market maker atau bandar. Ya teman-teman ya, tunggu dulu ya, walaupun kalau sih masih banyak teman-teman barangnya ya. Kecuali bandar lokal nih, kemarin sudah habis-habisan jualan di atas ya. Ini kan bawah teman-teman, kalau ini kan atas nih. Ini aja di atas gitu kan. Nah sekarang sudah mulai lagi ngambil di harga atasnya. Oke, si bandar lokal nih sudah ngambil lagi di harga atasnya. Tapi tunggu dulu sebentar ya, biarkan dia break dulu dan biarkan yang masuk dulu di bawah dan menuju ke atas. Kita cek untuk ISAP papan akselerasi. EPS-nya nih minus, teman-teman nggak bisa dihitung. Tapi kalau kita lihat di sini PRS-nya 62 sampai kita milik bandar. Berarti kan di sini minus ya, minus 22. Teman-teman secara fundamental ya sudah tidak punya fundamentalnya kurang baik lah teman-teman ya. Hutangnya ada 6 miliar, terus equity-nya ada 169, masih jauh ya, hutangnya masih enak lah. Masih jauh banget ya. ROE-nya 0,00 teman-teman. Oke, jadi EPS tidak bisa dihitung, kita tinggal hitung untuk PBP ya. Berarti kita butuh harga bukunya 4192. 4192 dikalikan dengan ISAP rata-rata berapa? 6248. 62.48. Nah, ini adalah harga bandarnya kan, di angka 2000. Ini harga bandar, ingat teman-teman ya. 4192 kan, betul kan 4192 nih, takutnya saya salah. 4192 titik dikalikan dengan PR rasio rata-ratanya berapa tadi? 6248, 6248. Inilah harganya teman-teman. Maka suka bilang bahwa ini adalah milik bandar ya. Ini adalah milik bandar ya. Kita hapus aja ini, kita bikin harga bandar itu. Quarter PR rasio PBP ya. Quarter 3. Jadi untuk PR rasionya minus dan PBP-nya di angka 2619. Artinya
Sudah dipastikan ini milik bandar kan. Dicatat. Nah, intinya teman-teman ya harus mawas diri juga gitu kan. Ini emiten pernah di atapnya pernah dijebol teman-teman ya. Berarti dia cenderung harus bisa 133 dijebol lagi kalau pengen harganya lebih tinggi lagi gitu kan. Oke teman-teman, untuk si ISAP seperti ya masih di harga murahnya, tapi dia cenderung sebenarnya di harga murah. Nah, tunggu pelengkungan berikutnya teman-teman ya. Ini sudah mulai bagus, sudah bikin gini nih. Melengkung, nah suka ada, nah teman suka begitu ya. Nah, tunggu dulu, sabar dulu untuk ngambil, biarkan emas di bawah kanan dan menuju ke atas. Oke teman-teman, untuk ISAP seperti itu ya. Jangan terburu ngambil dulu, tunggu sampai betul-betul emas 10 di bawah kanan. Karena saya melihat emas 10 sampai 20 masih menghadap ke bawah. Kecuali kalau dia diberi ke tangga sini, ke angka 40, baru akan terlihat jelas emas 10-nya menghadap ke atas. Ya, nanti lihatin bandar lokasi masih polanya sudah ngambil lagi atau enggak itu kan. Pas sekarang sudah mulai ngambil lagi kan, sudah mulai bagus teman. Di siang sudah mulai bagus. ISAP sudah ya ISAP ya. Kita pindah ke MI ISAP kasih dulu. ISAP sudah ya. Oh ada 2 ISAP teman-teman. Obat INDX ya. INDX, target saya sudah tercapai dengan baik INDX ini. Sekarang lagi posisi ada pantulan ya. Saya hapus dulu ya tanda kenaikan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah pencapaian teman-teman. Artinya saya sudah ngebahas dan sudah sesuai itu dulu teman-teman ya. Kita bikin aroma yang baru. Kita bikin tanda kenaikan yang baru. Sudah dipastikan, ini pasti ke sini teman-teman ya. Ini gap yang sangat lebar sekali. Saya kasih tanda kenaikan dulu di sini. Nah, 180 tanda kenaikannya. Tapi di samping itu dia punya tanda penurunan. Nah, 144 tanda penurunannya. Dan perhatikan di sini teman-teman ya. Di angka 125 dia punya gap yang sangat lebar. Tanda kenaikan ini sudah saya hapus lagi. Ini tanda penurunan ya. Saya kasihkan warna beda. Oke, teman-teman ya. Si INDX ini MA10 sudah mulai berada di dalam candle. Perhatikan bandar lokal sudah mulai ngambil bagus ya. Ini bandar lokal ngambil bagus. Pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukannya. Ketika tanggal 27 Oktober ngambil, keluar tapi ngisiin barang. Ngambil lagi beberapa hari, jual lagi tapi masih ngisiin barang. Hari ini pun sudah mulai ngambil lagi ya. Berarti cenderung sudah mulai membaik pengambilannya teman-teman ya. Nah, kita kecilin dulu. INDX. Kita catat dulu sini INDX, siapa yang punya. Dari Damul Abiyadi ya, INDX ya. Nah, kita cek sini INDX posisi 0.00 EPS negatif pasti teman-teman ini. Sudah dipastikan EPS negatif ini. Coba nih. INDX ya. Sudah dipastikan teman-teman ya. Berarti ini milik seorang bandar teman-teman ya. Tapi sekarang lagi turun dulu ya, hati-hati dulu ya. Pas itu pernah ke 50, emiten 50-an teman-teman ya. Tapi beberapa tahun terakhir masih ditahan di atas 450-nya ya. INDX kemarin kena suspend seminggu ya. Jadi kalau dia naik lagi teman-teman ya, sampai melebihi 276 ya, dia akan kalau dia naiknya serampangan ya. Tapi kalau pelan-pelan naik turun lagi, nah cenderung dia akan bagus. Secara tren masih posisi up ya. Yang penting dia tidak bisa jebol area 144. Kalau hanya menyentuh aja cenderung masih aman. Bandar lokal pun masih ada di dalam, cuma kecuali bandar foreign. Bandar foreign jualan semenjak dia disuspend. Target ke harga tengah bisa ataupun nanti ke harga ataupun ke harga pucuk pun bisa ini teman-teman. Tapi dia punya standar di sini. Ya, di level 188 dan sudah terjadi ya. Tapi di situ saya punya target kenaikan minimal ke harga tengahnya dulu deh di sini teman-teman. Bila mana sudah break harga tengah di angka 304-nya, maka kita akan tentukan nasib yang di atas ini. Ya teman-teman ya, saya ke sana nggak ada ya.
hanya sampai 290 aja. Karena di situ ada gap yang sangat lebar, pasti ketutup. Oke, untuk INDX seperti itu ya, tunggu sabar dulu sampai betul-betul MA10-nya di bawah dan menuju ke atas. Karena sekarang landing posisi di dalam candle dan dia pun masih ada area penurunan ya di sini. Di candle bullish kecilnya. Makanya dia harus break dulu nih teman-teman 178 biar MA10-nya terlihat ya menghadap ke atas. Dan targetnya gap ini nih. Ini ada targetnya gap teman-teman sini. Saya bikin targetnya sini. Oke, teman-teman ya, sudah saya catat ya untuk targetnya. Trennya masih up, bandar lokal pun masih ada di dalam, kecuali bandar foreign cenderung dia keluar. Kita cek untuk foreign ada si akan masuk sedikit amat. Dan di bar lokalnya ada si AT, ada si ini broker bagus semua teman-teman ya. Mudah-mudahan besok dikunci ya, biar MA10 kelihatan dan bisa ngebreak. Target terendah angkatnya di angka 250. Apabila dia naik sedikit, terus dia ada penurunan, sangat bagus dan sangat wajar sekali. Bila mana dia serampangan, teman-teman bisa naikin ke harga lebih daripada 274, teman-teman ya. Cenderung mungkin ke angka 370, teman-teman ya. Hati-hati aja dia, karena suspend yang berikutnya bisa 1 bulan ya. Tapi kalau dia cenderung naiknya pelan-pelan, teman-teman naik, urut lagi ke bawah, tapi tidak melebihi harga terendah sebelumnya, cenderung dia bisa up, teman-teman ya. Oke, untuk indeks seperti INDX seperti ya. Lanjut ada MGLP udah ya. Oh, MGLP udah teman-teman. Nggak dibahas lagi, berarti GIAA katanya. GIAA. GIAA. Garuda teman-teman ya. Dari VR channel 3823. Bro, kok nggak pernah bahas GIAA? Bahas dong emiten kebanggaan Indonesia nih gitu ya. Dari back Y apa nih? Back TZ Y Gaming 2204 saham GIAA GTSI. Kita taruh GTSI kemarin GTSI teman-teman. Nah, yang akan saya lihat itu untuk Garuda cuma satu teman-teman ya. GIAA. Equity-nya teman-teman ya. Equity sudah positif belum teman-teman ya. Kita GIAA. Ini sebenarnya kalau GIA sering dibahas teman-teman ya, cuman belum dibahas lagi ya teman-teman ya. GIAA itu teman-teman tidak akan saya kasih tanda kenaikan sama penurunannya. Tapi teman-teman perhatikan untuk MA-nya dan isiannya. Kita cek dulu GIAA ya. Nah, dia masih mempunyai notasi khusus ya. Laporan keuangan menunjukkan ekuitas negatif. Jadi belum positif ya. Kemarin kan sudah dihajar nih sama si apa namanya? Danantara teman-teman ya. Ternyata hanya berkurang sedikit dari 32 ya. Masih ingat 32 kan? Equity 32 deh teman-teman. Nah, sekarang itu kan diganjar nih, disuntik dana kan 30T teman-teman ya. Sisinya tinggal 25 ya, hutangnya balik 70, bayangin aja. Dia punya equity negatif, ngutang, equity-nya ngutang teman-teman ya. Dan hutangnya 70 triliun. Ini punya equity negatif, ingat ya negatif ya. Kalau positif masih mending ya. 25 negatif triliun ya. Kekurangannya 25 triliun. Sedangkan hutangnya 70 triliun. Positif lagi teman-teman, positif hutang gitu kan. Makanya hati-hati. Secara fundamental tidak punya fundamental teman-teman ini. Kenapa? Satu, equity-nya sudah pastikan negatif. Kita lihat revenue deh teman-teman. Menurun 14 ke 13. 14 ke 13. 11 ke 11. Kalau ini naik sedikit teman-teman ya. Tapi untuk net income-nya cenderung perhatikan. Minus terus 2 tahun terakhir ini. Kecuali nanti kuartal 4 nih. 924 ya. Kemarin 924. Untuk EPS-nya pasti negatif. Tidak bisa dihitung. Kenapa emiten ini tidak saya kasih tanda kenaikan sama penurunan, teman-teman ya? Ini karena emiten ini saya jatahkan, teman-teman ya, agak lama dikit. Agak lama dikit. Kenapa? Soal equity, teman-teman. Yang saya khawatirkan itu equity. Setinggi-tingginya si GIA ini tidak akan bebas daripada FCA ya. Kalau equity-nya masih negatif ya. Nih.
Equity masih negatif di angka 23.1. Oh, bukan 32, 23 teman-teman ya. 082 akan disuntik di antara 30. 08 bulan 10. Berarti yang sudah disuntik nih. Tapi masih malah bertambah equity negatifnya ya. Kemarin kan 23 nih. Ya. Sekarang 25 teman-teman ya. Lupa bukan 32 ya, 23 ya. Kebalik ya, kebalik. Tapi kebalik lagi bahaya kan kebalik itu ya. 23 ke 32 kan jauh banget itu kan. Nah, ini berarti bukannya nambah turun teman-teman sudah disuntik malahan masih 25 nambah. Equity-nya minusnya nambah dari 23 ke 25 teman-teman ya. Nah, kita kasih dulu teman-teman ya. Ini equity kuartal 3-nya. Equity 25 ya. Koma berapa? 25 koma berapa? 1 T teman-teman dah. Ya, minus tuh teman-teman. Kita kasih minus. Kita gini aja teman-teman. Karena yang karena kita perhatikan itu adalah equity-nya, karena equity-nya masih positif minus. Jadi waspada aja secara keuangan ya, secara LK-nya ataupun bukan LK, harga wajar ataupun seyogianya laporan keuangan teman-teman ya. Tidak mencerminkan adanya fundamental di sini. Tapi kalau teman-teman perhatikan si GIAA ya, dia terus di up dan si bandara sudah jualan ya, sedang jualan dan masih jualan. Perhatikan dia di harga atas, diarahin ya. Bandar lokal sama si keluar, perhatikan keluar terus ya. Yang nerima teman kita ada XL ya. Ya mungkin YJ bagian daripada bandar juga, ada Z bagian daripada bandar juga ya. Karena sini ada si YB di sini teman-teman ya. Tapi kalau lihat dari buangannya masih ada pembuangan. Wajarlah mereka ngebuang karena mereka sudah maaf dari harga bawahnya. Dia jualnya harga tinggi. Selagi dia harga tingginya tidak turun drastis, teman-teman masih posisi baik-baik aja. Yang penting dia tidak jebol area sini. Kalau turun sampai ke level sini pun nggak jadi masalah ya, karena masih ditahan di support ini. Yang penting dia tidak jebol area penurunannya. Yang terdekatnya di mana di sini? Jangan sampai jebol area 102. Ini clear dari tanda kenaikan karena untuk FCA kelas 5, FCA kelas 1 itu targetnya cuma satu, kebebasan FCA dulu. Setelah bebas FCA, baru kita akan bicarakan target yang lebih tinggi lagi. Terlebih lagi, sudah suntik 30 triliun, equity-nya masih minus, bertambah dari 23 ke angka 25. Sangat-sangat gitu ya. Tapi hasilnya masih bagus, MA200 masih menuju ke atas. Ini pun dijebol MA20-nya, teman-teman ya. Cuma sudah agak melengkung dikit ya, waspadalah teman-teman ya. Kalau sudah melengkung dikit waspada, dia koreksi. Selagi koreksi tidak, tadi paling bagus itu dia bertahan di atas ini, di atas 102. Tapi walaupun jebol masih ada tahanan di level ini teman gap ya 88 dan ini ada supportnya. Bila mana dia jebol support, teman-teman, bukan jebol support. Bila mana area step yang tanda kenaikan sebelumnya dilewati ya, cenderung menuju support di sini. Asal dia tidak lewat daripada support tinggal di satu tik aja di 82. Itu akan menjadi kenaikan berikutnya. Karena posisi trennya masih posisi uptrend dan si bandar lokal pun jualan biasanya di harga tinggi, bukan di harga rendah. Ya, tapi di harga tinggi. Artinya mereka jual di harga tinggi, saya pikir nanti mereka mempertahankan nanti ke depannya si bandar lokal atau posisi forex sampai masuk lagi di harga tinggi. Bukan di harga pengen bawahnya lagi karena mereka jualan tapi ada yang nahan teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu dulu ya untuk GIAA ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya, ada emiten TB teman-teman, ini milik Haji Syam ya, milik Haji Syam. Ya, TB pun masih posisi TB. Bawaan teman-teman ya. TB ya secara tren masih posisi uptrend. Masih belum bisa berada MA10-nya berada di bawah. Artinya kondisi penurunan ataupun masih ada potensi penurunannya. Tapi sekarang sudah mulai di dalam candle ya, butuh break. Biarkan MA10-nya kelihatan dan menuju ke atas. Setiap emiten yang MA10 menuju ke atas itu masih ada potensi kenaikan. Terlebih lagi dia
tidak jebol area tanda penurunan di angka 1875. Kita lihat TB posisi di mana TB. TB. TB sudah mentok di harga atas, lagi turun dulu. Pas banget di harga tengahnya. Sabar dulu, teman-teman, untuk TB sabar dulu. Bandar Poren sudah masuk hari ini 1,5 miliar dan bandar lokal sudah masuk 1.593 lot, teman-teman ya. Nah, untuk ambil tunggu dulu ya sampai betul-betul EMA 10-nya di bawah kanan dan menuju ke atas. Bila mana tanda yang saya bikin di angka 2.900 tidak bisa dilewati, dia akan cenderung ke bawah, dibawa ke bawah kembali untuk ambil tenaga. Bila mana beberapa kali penyobaan tidak bisa kuat juga, bahkan dia meninggalkan jejak kenaikan pun. Nah, istilah teman-teman harus mewaspadai bahwa emiten ini sudah mulai bisa dilongsorkan. Tapi kabar baiknya Bandar Poren masuk 1,5 miliar dan di domestik ada CMG, ada si Ajet. Nah, ini CMG karakternya seperti BK ya, bikin saya hati-hati. Tapi mudah-mudahan si Poren bisa mengimbangi, cuman digabung-gabung ternyata pada sedikit ngambilnya ya. Jadi saya pikir tunggu dulu aja. Tunggu dulu sampai betul-betul CMA sebelum menghadap ke atas. Nah, dari posisi pun si TB ini sudah mulai agak di harga tengah lah ya. Kalau dia mau bermain di harga premiumnya berarti harus dipantulkan. Tetapi kalau hanya mau bermain di harga bawah lagi, saya pikir itulah saatnya teman-teman bisa ngambil di harga bawahnya. Nanti teman-teman bisa membandingkan gitu ya. Ini saham ketokohan ini bagusnya di harga berapa, nanti teman-teman juga akan mengetahuinya. Ya, saya catat tanggal 6/11/25. Cek Bunda Cat. Kalau sini masih masih posisi mahal banget ya. Bangetnya kenapa? Karena harga atap ditebus dengan jauh. Beda halnya hanya kesentuh aja. Jadi kalau ingin naik ya dia harus ngebreak area lebih lanjut lagi kan di area sini. Di sini kan ada suspend di area 4630 ya. Dia bisa ngebreak area situ. Kalau tidak bisa ngebreak ya cenderung dia akan turun lagi. Ya, mereka harus naikin pelan-pelan karena kalau tidak akan kena suspend lagi ya, bisa 1 bulan ya. Oke teman-teman ya, selagi tanda kenaikan yang saya bikin tidak bisa dijebol, cenderung dia akan turun. Hati-hati area 1.900 ya harga psikologinya. Bila mana jebol waspadalah ya, bisa ke gada terakhir. Tetapi kalau hanya nyentuh aja cenderung bagus. Sudah bikin step ya kecil-kecil ya, 1, 2, 3. Mudah-mudahan di break dulu ya, kalau tidak di break cenderung akan turun ya. Break aja dulu dikit aja teman-teman ke level sini aja, plus dikit aja, saya pikir kenaikan lebih tinggi lagi akan terjadi. Tapi selama garis atap sama pucuk belum bisa ada renggang di sini teman-teman ya, maka akan masih terjadi yang namanya jenuh beli atau sudah over gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara gitu aja dulu ya, sampai situ dulu dalam sekitar 1 jaman teman-teman ya. Lanjut kah? Lanjut ya. Dikit lagi, satu lagi deh. Ini kan milik Haji Isyam ya, lewat anaknya teman-teman. Oh berarti hanya bawaan aja, sama seperti TB bawaan aja ya. Sorry teman-teman. Wow, tanda penurunan belum dilewatin, tapi MA10 sudah mulai berada sudah di atas lagi ya. Nah dia tanda kenaikan dibikin lagi teman-teman di sini nih 1. Berarti dia tidak ada upaya atau tidak ada kemampuan untuk menebus tanda kenaikan yang saya bikin 750. Cenderung dia turun dulu untuk ngambil tenaga. Tetapi ngambil tenaganya jangan sampai jebol sini teman-teman. Bila mana jebol sini ya berarti akan menutup PR-nya. Sedangkan dia masih punya PR di angka 545 dan di angka 38. Bahkan di sini ada gap juga teman-teman. Sudah menjadi pertanda gitu. Tapi pantulannya keren ya. Dia tidak bisa melewati harga sini. Cenderung tahan di sini kan. Nah, sementara ini teman-teman ya, ada area yang tidak bisa dilewati yaitu area 755.
Bila mana sudah dilewati, ini target ke sini bisa teman-teman, ke angka 860 ya. Apalagi ngasih tanda kenaikan itu. Tugas ya. Target sampai ke angka 102255 ya. Kita ganti tanggal. Kita lihat untuk si pas ini. Ini cenderung kenaikan yang dipaksakan teman-teman. Kenapa tekan dipaksakan? Naiknya seperti naik gunung teman-teman ya. Cuman bid dan opernya kosong teman-teman ya. Cuman bid dan kosong. Bukan kosong, ini terlalu ekstrim kenaikannya teman-teman ya. Kalau bid dan oper masih ada lah teman-teman ya. Ini kan milik Haji Isam itu karena ada terafiliasi ke situ ya. Kalau bid dan opernya mah aman teman-teman. Aman tuh teman-teman. Itu aman. Cuman ya teman-teman kalau menurut TA ya masih posisinya masih posisi turun, apalagi ketidakmampuan dia menembus gitu ya. Juga sama nih teman-teman ya, saya kasih tanda kenaikan yang baru. Bila mana tidak ketemu sama body, kalau hanya sama shadow aja cenderung dia akan turun kembali. Bahkan bisa ke tanda penurunannya di angka 550 bahkan ke atas sini. Tapi bila mana ditahan teman-teman ya, satu tick ditahan di sini. Di angka 408 cenderung dia akan bagus. Ya. Untuk saat ini bandar lokal lagi jualan dulu, perhatikan nih, bandar lokal jualan dulu. Foreign masuk tapi sedikit ya. Ada foreign masuk sedikit ya. Dia ngambil saudara habis gitu. Dia sudah ngambil lagi di tanggal kemarin hari ini ya. Tadi ngambil lagi walaupun hanya 607 miliar aja gitu kan. 607 juta, sorry miliar, 607 juta aja, tidak sampai 1 miliar. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya. Tunggu sampai dia ngebreak dulu area yang saya bikin. Nah, ini masih dikuasai sama teman kita, pantesan teman-teman. Apalagi ada si BK nih masuk, waduh. Bisa dibikin shadow kembali gitu kan. Untuk si pas ini. Kita cek pas sudah ya. Sudah pas. Ya, dia masih ada potensi kenaikan 0.00 berarti fundamentalnya ya tidak berfundamental teman-teman ya. Cenderung dia masih milik bandar lah. Targetnya ke harga murah ya, sering menyentuh harga murahnya. Dan ini kemarin dibikin harga termurah banget di angka 150-an. Sekarang lagi koreksi karena MA 200 berada di bawah. Jadi saya bilang kalau MA 200 berada di bawah itu masih dalam koreksi, walaupun koreksinya dalam gitu kan. Beda halnya ketika MA 200 berada di atas, masih pasti down trend. Nah, teman-teman, seperti itu dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman untuk pas ya. Lebih baik sabar aja dulu untuk ngambil, biarkan dia masuk dulu ke realnya lagi. Nah, teman-teman bisa ngambil di situ. Nanti target terdekat di angka 865 dan nanti bisa ke angka 1260, teman-teman. Di sini masih ada peluang, masih ada peluang. Awalnya belum pernah dijamah, teman-teman. Oke, teman-teman ya, sementara gitu dulu ya karena mungkin sudah mulai agak larut dan saya juga harus ngupload, teman-teman. Prosesnya itu, teman-teman. Ya teman-teman, sementara gitu dulu untuk pas ya, lebih baik sabar aja dulu untuk ngambil, tunggu babak berikutnya ketika ada MA 10 bahkan dan menuju ke atas. Bila mana tanda naik penurunan di angka 595 terlewati, cenderung sampai ke level 540 cenderung dia akan turun. Perhatikan nanti MA 10-nya. Saya pikir tanda kenaikan bila mana jebol akan terjadi up, tapi kalau dia hanya mantul aja atau hanya sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Oke teman-teman, dari saya cukup sekian dan terima kasih. Salam teruntuk di rumah dan tetap jaga kesehatan. Ciao.